Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwanul Muslim Fuad akan memaparkan presentasi web programming membuat form login dan halaman admin di mata kuliah web programming. Dengan nama kelompok atas nama saya sendiri Ikhwanul Muslim Fuad dengan NIM 12191692, yang kedua Reza Duto Purnomo, NIM-nya 12191854, yang ketiga Muhammad Al-Fazri dengan NIM 12191878, dan selanjutnya Rifki Fadilah dengan NIM 12191874, dan selanjutnya Alaika Iman dengan NIM 12191977, dan yang terakhir Imade Reksa Bayu 12191832. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aleka Iman dengan NIM 121977 akan menjelaskan tentang form login. Login biasanya disebut sebagai login, logon, logon, sign in. Login adalah proses sebuah jaringan komputer dengan memasukkan identitas akun minimal terdiri dari username atau akun pengguna dan password. Untuk mendapatkan akses atau definisi login adalah menu yang digunakan untuk masuk ke dalam sebuah aplikasi atau sebuah web. Jika kamu sudah melakukan proses sign up pada sebuah aplikasi atau web, maka kamu bisa masuk ke aplikasi web tersebut dengan cara memasukkan email atau username pada kolom username, memasukkan password pada kolom password. Dapat pula dikatakan pengertian dari login adalah sistem keamanan komputer yang berupa proses pintu masuk bagi pengguna untuk dapat mengakses sistem komputer. Login dimaksudkan untuk mengatur proses identifikasi. Proses login membutuhkan hal yang spesifik tertentu, yaitu username dan password. Contohnya, ketika kamu ingin membuka dan menggunakan sebuah akun Gmail, kamu harus login terlebih dahulu dengan cara memasukkan alamat Gmail dan password yang sebelumnya telah kamu daftarkan, lalu tekan masuk atau login. Jika alamat Gmail dan password yang kamu masukkan benar dan sesuai, maka kamu berhasil login dan bisa menggunakan akun Gmail tersebut untuk berbagai keperluan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halaman admin. Halaman admin adalah halaman backend yang digunakan untuk mengelola data-data master seperti buku, kategori, buku, dan lain-lain. Konsep arsitektur MVC. MVC adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi tiga komponen, yaitu view, model, dan controller. Model adalah kelas yang mempresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi. Model juga dapat didefinisikan sebagai bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database. Seperti misalnya mengambil data dari database, menginput data pengolahan, menginput dan pengolahan database lainnya. Semua instruksi atau fungsi yang berhubungan dengan pengolahan database diletakkan di dalam model. Sebagai contoh, jika membuat aplikasi untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, maka dapat memodelkan objek lingkaran sebagai kelas model. Sebagai catatan, semua model harus disimpan di dalam folder application atau model. Halo, perkenalkan, di sini saya Imade Reksa Bayu. Saya ingin menjelaskan dari view. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user atau pada browser. Tampilan dari user interface dikumpulkan pada view untuk memisahkannya dengan controller dan model sehingga memudahkan web designer dalam melakukan pengembangan tampilan halaman website. Sebagai catatan, semua view harus disimpan dalam folder application/views. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri dengan NIM 12191878. Di sini saya akan menjelaskan bagian controller. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Jadi user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Intinya, data yang tersimpan di database
atau model diambil oleh controller, dan kemudian controller pula yang menampilkannya ke view. Jadi controller lah yang mengolah instruksi. Sebagai catatan, semua controller harus disimpan di dalam folder application _controller. Dari penjelasan tentang model view dan controller, dapat disimpulkan bahwa controller sebagai penghubung view dan model. Misalnya, pada aplikasi yang menampilkan data dengan menggunakan metode konsep MVC. Controller memanggil instruksi pada model yang mengambil data pada database. Kemudian controller yang meneruskannya pada view untuk ditampilkan. Jadi jelas sudah dan sangat mudah dalam pengembangan aplikasi dengan cara MVC ini. Karena web designer atau front-end developer tidak perlu lagi berhubungan dengan controller. Dia hanya perlu berhubungan dengan view untuk mendesain tampilan aplikasi. Karena back-end developer yang menangani bagian controller dan modelnya. Jadi pembagian tugas pun menjadi mudah dan pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan cepat dan terstruktur. Oke, perkenalkan nama saya Reza Duta Purnomo. Nah, ini adalah tampilan form login. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, login itu menu yang digunakan untuk masuk ke dalam sebuah aplikasi atau sebuah web. Jadi, kalau sudah melakukan proses sign up atau pada sebuah aplikasi atau web, maka kita bisa masuk ke aplikasi atau web tersebut dengan cara memasukkan email atau username pada kolom username dan masukkan password pada kolom password. Atau juga dikatakan login itu sistem keamanan komputer yang berupa proses pintu masuk bagi pengguna untuk mengakses sistem komputer. Login ini dimaksudkan untuk mengatur proses identifikasi. Nah, sebelum masuk ke halaman admin, kita diarahkan dulu ke form login. Di sini ada kita masukkan alamat email dan password. Kalau sudah masukin alamat email dan password, dan kalau sudah benar, klik masuk. Kalau belum punya akun, kita klik ke daftar member. Kalau lupa password, kita klik ke lupa password. Jadi kita membuat tampilan form login ini menggunakan CI dan Bootstrap SB Admin 2. Nah, kenapa pakai Bootstrapnya yang SB Admin 2? Karena ini udah versi terbaru, yaitu versi 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tampilan halaman admin. Di sini kita menampilkan nama anggota, email, role, keaktifan, dan nama member. Lalu di halaman selanjutnya, kita menampilkan identitas buku, mulai dari judul, pengarang, penerbit, lalu ada stok, berapa yang tersedia di sana, beserta gambarnya. Setelah itu di halaman terakhir, kita bisa mengubah atau menghapus pilihan kategori yang kita sudah pilih tadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.